Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Apa kabar Ananda Musdalifah semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan kali ini Bunda dapat menjumpai kalian. Pada kesempatan kali ini Bunda akan membawakan pelajaran IPS mengenai pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian like and subscribe dulu ya. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan memberikan penjelasan mengenai jenis usaha pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ada dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati bisa berasal dari hewan maupun tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati yaitu ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, teh, kopi, hingga ikan. Sekarang sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya ada air, sinar matahari, udara, tanah, bahan tambang, minyak bumi, dan gas alam. Negara Indonesia adalah negara yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Kekayaan alam yang melimpah ini harus dikelola sebaik mungkin agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dapat dijadikan sebagai lapangan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang kita akan melihat beberapa usaha yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kekayaan alam. Yang pertama adalah perhutanan. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas, seperti di Pulau Kalimantan dan di Papua. Selain sebagai paru-paru dunia, hutan di Indonesia dimanfaatkan sebagai usaha perekonomian masyarakat, seperti jual beli kayu, reboisasi, rehabilitasi, investasi pohon, dan pemetaan hutan. Sekarang kita akan mengetahui satu persatu. Yang pertama adalah reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian rehabilitasi. Rehabilitasi hutan adalah kegiatan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Caranya yaitu melalui penghijauan serta pemeliharaan hutan. Investasi pohon adalah menanam pohon atau menabung pohon. Kemudian ada pemetaan pohon, yaitu gambaran untuk mengetahui pohon yang dimiliki suatu daerah sudah cukup atau membutuhkan rehabilitasi.
Untuk selanjutnya ada persawahan. Usaha persawahan umumnya dilakukan hampir di setiap wilayah di Pulau Jawa dan beberapa pulau lainnya. Hal ini dikarenakan makanan pokok orang Indonesia adalah beras. Melalui usaha persawahan, kebutuhan beras masyarakat bisa terpenuhi. Selain itu, bisa membuka peluang pekerjaan dan peluang budidaya bagi petani. Yang ketiga, ada perkebunan. Hasil perkebunan yang banyak dihasilkan di Indonesia antara lain teh, tebu, biji karet, tembakau, kelapa sawit, dan sebagainya. Hasil perkebunan tersebut bisa dijadikan sebagai usaha perekonomian masyarakat, seperti kegiatan ekspor, objek wisata, budidaya tanaman organik, dan industri hasil perkebunan. Mari kita lihat definisi masing-masing. Kegiatan ekspor adalah kegiatan mengirimkan atau menjual hasil perkebunan ke luar negeri. Sedangkan objek wisata adalah menjadikan lahan perkebunan menjadi objek wisata seperti perkebunan stroberi, perkebunan apel, dan lain-lain. Kemudian budidaya tanaman organik, yaitu kegiatan terencana pemeliharaan tanaman menggunakan bahan alami tanpa bahan kimia. Selanjutnya ada industri hasil perkebunan, yaitu mengolah hasil perkebunan menjadi barang seperti keripik singkong, sari apel, dan lain-lain. Kemudian di sini ada peternakan. Ada banyak peternakan yang dijadikan usaha peternakan seperti usaha ternak sapi, ternak kambing, domba, ayam pedaging dan petelur, bebek, dan burung. Kemudian ada perikanan, meliputi perikanan budidaya seperti budidaya ikan gurame dan ikan hias. Kemudian ada perikanan tangkap seperti penangkapan ikan sarden dan ikan tuna. Selanjutnya ada perikanan pengolahan seperti pengolahan ikan menjadi nugget, kerupuk, ikan kaleng, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, Bunda sudah menyampaikan materi hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua dapat memahami materinya dengan baik. Tugas pada kali ini yaitu Ananda mencari gambar yang termasuk dalam sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non-hayati, masing-masing 5. Dan pada kesempatan kali ini juga Bunda akan mengingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan juga menggunakan masker apabila keluar rumah. Dan yang paling terpenting adalah kalian selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, supaya kita semua dapat belajar bersama kembali di SD Islam Putra Dharma yang kita cintai dan kita banggakan. Terima kasih atas perhatian Ananda semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.